dosa yang paling besar. Apa itu? Tarkus sholat, meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Orang akan biasa nanti di suatu ketika meninggalkan dosa yang paling hina dia lakukan. Apa itu? Meninggalkan sholat fardu dengan sengaja. Secara terang-terangan orang mungkin takut berzina di pinggir jalan, takut kena tangkap Satpol PP, takut kena razia, takut kena massa. Tapi kalau meninggalkan sholat, orang tidak takut terang-terangan di tengah jalan. Sedangkan itu dosa yang paling luar biasa besar dosanya. Maka ketika itu Nabi Musa lari, dikejarnya perempuan tadi supaya didoakannya. Ternyata Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dosa meninggalkan sholat adalah dosa yang luar biasa, yang bahkan lebih besar dosanya daripada berzina sekalipun. Makanya itulah pentingnya kita peringati Isra Mi'raj, mengingatkan kita kembali, selain sholat sebagai amal ibadah yang dijemput Allah, jemput Nabi secara langsung, sholat juga merupakan amal ibadah yang paling afdal. Makanya sebenarnya Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dijemput itu mulia, Pak. Semua yang dijemput itu menunjukkan mulia. Ustadz dijemput mulia, istri dijemput mulia, dosen dijemput mulia, ulama dijemput mulia, anak dijemput karena mulianya. Cuman duanya yang nggak mulia dijemput, jemput polsek, jemput KPK, itu tidak mulia. Oleh itu nggak usah menjemputnya, nggak apa-apa, Pak. Datang sendiri nggak mau, dijemput nggak mau, Pak. Kalau itu. Tapi kalau ini biasanya selain itu dijemput itu yang mulia. Maka tidak ada amal ibadah semulia sembahyang. Semua perintah itu datang sendiri di bawah Jibril, Bu. Nutup aurat, Jibril datang. Bayar zakat, Jibril datang. Puasa, Jibril datang. Sholat, Jibril datang, cuman ngundang suruh Isra. Pangkalnya ada. Maka sebagian pakar sejarah dan ulama tafsir mengatakan, kenapa Nabi itu Isra Mi'raj? Katanya menghibur hati Nabi, karena Nabi banyak kena musibah sebelum itu. Musibah pertama, meninggal pamannya, udaknya, dekingnya. Siapa itu? Abu Thalib. Abu Thalib itu dekingnya. Orang kafir itu takut ngapain Nabi semasa Abu Thalib hidup. Walaupun katanya dalam riwayat sampai dia mati tidak mengucapkan syahadat. Makanya sebagian kita meyakini Abu Thalib itu tetap Islam, cuman indallah, di dunia tidak. Kenapa? Karena walaupun dia tidak syahadat, semua perilakunya membela Nabi. Diajarinya Nabi dagang, siapa yang mengganggu akan dilawannya. Tertanda itu, biasa itu, terkenal keturunan leluhur Nabi itu orang sakti. Jadi Nabi itu keturunan orang-orang sakti. Di mana saktinya? Keturunan Nabi, paman kakek Nabi itu jago gulat, jago main pedang, jago main panah. Kalau ngelawan kita, ngelawan begal 20, Abu Thalib itu menang. Kalau Ustadz mampus, ngelawan begal 1 aja mampus lawan. Tapi kalau Nabi, keturunan Nabi dan ke atas itu paman-pamannya itu orang hebat. Terkenal dia jago pedang, jago main panah, jago tombak, jago gulat. Makanya selain dia keluarga terpandang, maka orang takut dan segan. Ketika Abu Thalib hidup, maka Nabi tak pernah diganggu. Ini pula yang mati duluan. Abu Thalib inilah yang mati duluan. Sedihlah Nabi habis dekingnya. Siap itu berapa bulan kemudian, ada yang bilang berapa hari, meninggal istrinya Khadijah tadi. Konon katanya Khadijah adalah janda kaya yang dinikahi Nabi, yang hartanya dia ikhlaskan untuk penyiaran dakwah. Nah, ini di sini kadang perlunya kita sama janda ini. Janda kaya maksudnya. Kalau susah ya nanti dulu lah ya kan. Makanya kalau itu nggak alay, itu kan sengaja dia nikahi janda yang muda ya. Kalau tua ngapain ya kan? Memang yang muda lah pula. Kalau tua kadang udah nyusahinya itu, tinggal amal ibadah aja. Naik pelaminan, turun pelaminan, naik lagi tewas, ngapain ya kan? Nah baguslah ini yang muda-muda, yang kinyis-kinyis, umurnya masih 35 tahun ke bawah. Nah, itu. Makanya disinilah pentingnya menikahi janda yang kaya. Ternyata yang soleha maksudnya, yang soleha, janda yang kaya yang soleha namanya Khadijah. Maka Khadijah kabarnya
habis hartanya untuk perjuangan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal pula ini. Pertama meninggal backingnya, yang membelanya. Yang kedua meninggal, artinya donaturnya, bahasa kasarnya. Yang kedua meninggal donaturnya. Habis. Sama kita dengan masjid ini. Meninggal backing, meninggal donatur, habis. Acara pun habis. Nggak ada lagi sambiran tahun depan kalau mati donatur. Ngarapan ke rumah-rumah, padamlah. 5.000, 20.000, 10.000. Ada yang ngasih 50.000 memang paten. Cuma ceramah 5 jam. Baru dikasih, sama aja, ngapain? Ya, sampai lusut itu apa namanya itu? Matnya itu baru dikasihnya. Ada juga yang ngasih 10.000, 10 menit ceramah. Nanti kalau buat begini, kalau buat begini, kalau buat begini. Jangan ada yang nggak dapat kue, karena anakku semalam nggak dapat. Kata yang sana cucuku nggak dapat kue. Yang sana bilang cucuku kok nggak pernah menang. Oh, cucunya PAUD cuma mau menang, ya kan? Ya kalau PAUD biar aja lah kalah. Belajar lagi, nanti mudah-mudahan udah menang. Ya kalau mau menang juga sebelum lomba datangi panitia. Nah ini cucu oma, ini cucu nenek, tolonglah menangkan. Tapi kan cucu nenek, bapaknya panitianya pun bibirnya lancip. Ini kan cucu nenek kan ada bodoh-bodohnya gak bisa menang. Udah anggap aja lah sama-sama nenek, menangkan aja. Masalah. Nah itu jadi artinya apa? Anak-anak ini tetap harus kita hayukan, harus kita pelihara, kita jaga dengan baik. Tadi saya dengar di sini yang korinya itu juga anak-anak tahfiz. Setiap sore juga yang ngajar tahfiz ya. Itu bagus. Nah, begitulah berarti secara tidak langsung kalau Nabi dulu dibelah dadanya untuk memahami Quran, menerima Quran, ternyata anak-anak ini di sini di lingkungan ini tak dibelah pun dadanya, udah mau mengumandangkan Al-Quran. Ini plusnya ini. Ini tahfiznya bayar nggak? Bayar. Nggak apa-apa lah, kok buat kali bilang bayar. Apa namanya bayarnya kan? Nah, yang penting jangan apalah. Yang penting bayar. Kalau memang nggak sanggup bayar bilang ya kan? Nah, biar dipecat, oke? Dia mau diapain? Dibiarkan aja nggak sanggup bayar, matilah. Siapa yang gaji gurunya kan? Jadi gini, itu kalau orang tak bayar SPP, tak bayar biaya pendidikan, tapi bapaknya ngerokok, berdosa besar itu. Saya di mana sih berdosa besar? Kita ngerokok, pertama kapan ngerokok itu jadi haram? Yang pertama kalau sudah divonis dokter, bapak kalau ngerokok mati pak. Bapak itu bandel, aku nggak ngerokok yang mati dok katanya. Yaudah, nggak bisa, nggak boleh merokok. Yang kedua, bapak-bapak yang belum bayar STM wirid, nggak boleh ngerokok pak. Itu wajib. Bapak nunggak 6 bulan rokok surya nggak putus-putus. Ditagih bulan ke-7 pindah rumah lepas wirid. Itu nggak boleh. Yang ketiga, di mana haramnya? Kalau SPP anak nunggak, dia ngerokok, nggak boleh. Nampak ketahuan itu rokok orang yang banyak utangnya, asapnya ke bawah. Kalau rokoknya nggak ada utangnya, ke atas terus dia gini. Nah, itu kalau musing-musing gini masuk ke sarung, mugul-mugul gini, itu tandanya tunggaannya banyak. Ingat dalam fikih, nafkah itu, nafkah pendidikan. Kalau anak kita sekolah agama, mohon maaf sama yang sekolah umum, kalau anak kita disekolahkan agama, Unipa, kalau sini Unipa, UIN, apalagi jurusan bahasa Arab, usul, macam lain agama lah pokoknya. Walaupun bahasa Arab itu bukan jurusan agama sebenarnya, itu cuma bahasa, karena bahasa Arab kan. Nahwu sorof itu bukan jurusan agama itu, tapi dimasukkan dalam kurikulum agama biasanya kita. Nah, makanya kadang orang malas masuk sanawiyah karena ada bahasa Arab sama Quran hadisnya. Lah dia tanda. Jadi kalau untuk biaya anak yang sekolah agama sampai doktor pun ayahnya berkewajiban membiayainya. Kalau dengan tidak dibiayai, anaknya tak beres kuliahnya. Ini bedanya. Tapi kalau dia sekolah umum cuma sampai SMA wajib. Tapi kalau anak kita mau masuk kedokteran kita sanggup, jangan pula nggak kita kuliahkan. Jangan mentang-mentang wajibnya sampai SMA, tidak wajib sampai S1, S2, S3, langsung kita biarkan, tidak. Ini artinya yang dia agama memang barisan kanan, memang harus diutamakan yang barisan agama ini. Maka kata ulama, kalau dia menyekolahkan anak yang jurusan agama sampai S3 pun
dia wajib orang tuanya membantu biayanya. Ketika tidak dibantu, maka akan rusak kuliahnya. Kalau dia jurusan umum, enggak. Maka saya sering bilang sama ibu-ibu, kalau ngisi pengajian, kalau ibu punya anak gadis, datang yang mau nanyanya itu ustadz, miskin pun terima aja. Hah? Kalau ustadz yang datang, bu aku ini tamat IAIN, atau bu aku LC, bu aku dari Unipa, jurusanku bu, jurusanku bahasa Arab, jurusan dakwah, cuman belum punya kerjaan, terima aja. Ustadz nggak ada yang miskin, yang susah banyak, yang miskin tak ada. Karena ustadz tuh gajinya sedikit, rezekinya banyak. Nah itu makanya itu. Jadi, tapi kalau yang datang itu sarjana teknik, insinyur, atau jurusan umum, tanya dulu gajinya berapa. Kalau zaman dulu kan tanya bisa baca Quran nggak? Nggak cukup bisa baca Quran. Banyak saingan di mana-mana, habis banyak, rumah aja jadi rumah tahfiz kok, ya kan? Maka tanya gajimu berapa? Oh aku pegawai bu, golongan berapa? Karena kau sekolah umum bilang, jangan supaya nanti anakku di akhirat susah, di dunia susah bilang. Tapi kalau kau jurusan apa? Aku pun jurusan agama, cuman gak ada duit, gak apa-apa, maharnya utang pun jadi. Tapi jangan lari kau, tengok mukanya. Kayaknya otak kau gak lari kan? Enggak. Nah, karena yang jurusan agama itu memang lebih spesial. Jadi semiskin-miskinnya ustadz, hidupnya bisa bahagia. Ya? Nah itu pentingnya. Tapi kalau umum belum tentu. Mohon maafnya ini. Artinya supaya dia giat. Gitu. Ada tengok juga anak kita bagus enggak, ya kan? Nanti kayak kita mukanya, ya jangan tenteng lah kalau kayak awal mukanya. Ini hitam gemuk, telannya keliling.